Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fawaz Anofal, NIM 2004311000077. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat adaptor sederhana. Tetapi saya tidak memakai papan PCB, rotary switch atau box dari adaptor karena keterbatasan alat yang ada di daerah sini. Silakan simak video saya. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dipakai saat kita akan membuat sebuah adaptor. Yang pertama, kita menggunakan trafo. Saya ini menggunakan trafo 1 ampere. Selanjutnya saya menggunakan 4 buah dioda, tapi sudah saya rangkai seperti ini. Ini 4 buah dioda. Selanjutnya saya menggunakan kapasitor. Ini saya menggunakan 2 kapasitor. Bahan selanjutnya saya menggunakan lampu LED. Ini lampu LED yang saya pakai. Selanjutnya saya menggunakan, ini adalah sebuah resistor yang bernilai 1500 ohm. Selanjutnya saya menggunakan kabel. Ini adalah kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara komponen-komponen. Selanjutnya ini ada penjepit buaya. Selanjutnya saya menggunakan saklar ini sebagai on off pengganti rotary switch, karena di tempat saya rotary switch sulit ditemukan. Jadi saya menggunakan ini sebagai gantinya. Dan terakhir saya menggunakan steker dan kabel. Ini sebagai penghubung pada arus 220. Setelah bahan, kita juga menggunakan alat-alat. Salah satunya adalah ada solder. Ini solder yang saya pakai. Ada tang, ada avometer. Saya menggunakan avometer analog. Selanjutnya saya menggunakan penyedot timah. Saya juga menggunakan obeng min plus. Saya juga menggunakan gunting. Dan terakhir saya menggunakan timah. Itulah alat dan bahan yang saya pakai. Langkah pertama yang saya pakai adalah saya menghubungkan antara trafo, dioda, dan kapasitor. Yang pertama, kapasitor ini saya tempatkan pada terminal CT ini. Selanjutnya saya jelaskan dulu. Kapasitor ini yang pertama, ini sebagai inputan memiliki 2 terminal, yaitu terminal 0 dan terminal 220. Ini terminal netral dan ini fasa. Dan yang sini ini ada terminal CT, ini sebagai ground, ada 12, ada terminal 15, ada terminal 18. Yang CT ini saya hubungkan pada kapasitor. Kapasitor 2 ini saya jadikan satu. Ini ada kutub plus, ini ada kutub min. Ini ada kutub min, ada kutub plus. Cara menghubungannya yaitu kutub min dengan kutub plus, kutub min dengan kutub plus. Jangan sampai kita menghubungkan dengan kutub min dengan kutub min atau kutub plus dengan kutub plus. Itu akan membuat
kapasitor ini konsleting. Jadi ini saya rangkai seperti ini, dan ini saya gunakan sebagai ground, ini sebagai terminal plus, dan ini sebagai terminal minus. Selanjutnya saya rangkai dioda seperti ini. Ini saya gunakan terminal yang 15 dengan 15. Jika kita menggunakan terminal 15, maka sebelahnya juga kita menggunakan yang 15. Jika kita menggunakan yang 12, kita juga menggunakan yang 12. Jangan sampai kita menggunakan pada terminal 12 dan sebelahnya 15. Itu akan membuat konsleting. Diodanya tuh saya rangkai seperti ini. Sama seperti kapasitor, dioda juga memiliki dua kutub. Ada plus, ada minus. Ada plus, ada minus. Tandanya yang minus tuh ini ada garis putihnya, sedangkan yang plus tidak ada. Cara menghubungannya juga sama, minus dengan plus, minus dengan plus. Ini sebagai kutub plus dan ini sebagai kutub minus. Maka akan jadi sebuah rangkaian seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat inputan yang di sini akan saya hubungkan pada sumber tegangan 220 atau sumber tegangan pada AC. Langkah pertama, di sini saya memakai ini stop, saya memakai steker ini, dan saya juga memakai saklar ini sebagai on off. Saklar ini memiliki 3 terminal, namun terminal yang kuning ini, yang terminal yang berwarna emas ini tidak usah dipakai. Jadi kita hanya menggunakan 2 terminal, yaitu yang tengah dengan yang ujung sini. Langkah pertama, kita hubungkan terminal yang tengah ini. Kita hubungkan terminal yang tengah pada kabelnya sebagai inputan. Kita hubungkan, kita lilitkan dulu supaya rapat. Kita lilit menggunakan tang. Kita lilit seperti ini. Untuk lebih amannya kita akan solder ini supaya lilitan tersebut kuat. Kita akan menyoldernya. Kita akan menyolder. Hati-hati dalam menyolder, karena menyolder gampang susah. Kita solder. Kita cari yang lebih mudahnya. Di sini kita akan solder di sini ya. Ini sudah rapat, dan kita buat outputannya. Outputannya kita menggunakan satu buah kabel lagi sebagai fasa. Ini sebagai outputan. Ini sebagai outputannya yang terminal sebelah sini. Ini sebagai outputan.
kita lilit, lalu kita solder. Kita solder supaya lebih rapat. Hati-hati dalam menyolder. Ini saya rasa sudah rapat. Ini sebagai input, yang tengah sebagai input, dan yang ini sebagai output. Ini outputnya ini kita hubungkan pada trafo yang bernilai angka 220, karena 220 ini sebagai fasa. Kita lilit dulu supaya rapat. Rasa ini kepanjangan, saya akan potong menggunakan secukupnya saja. Saya akan hubungkan gini. Ini usahakan dikecilkan supaya bisa masuk pada terminal tersebut. Setelah gini kita akan menyoldernya. Supaya lebih rapat, kita tunggu sampai kering. Waduh, ini kita akan menyoldernya supaya lebih rapat pada sini, pada terminal fasnya ini. Saya rasa ini sudah rapat ya. Sudah menyoldernya seperti ini. Selanjutnya yang kabel biru sebagai netral langsung kita hubungkan pada rangkaian, pada terminal, maksudnya pada terminal 0. Kita akan coba hubungkannya.
supaya lebih rapat, kita akan tambahkan sedikit solderan. Saya kira sudah rapat, kita biarkan sampai mengering. Ini inputannya sudah jadi. Ini nanti kita bisa colokkan pada stop kontak, dan ini sebagai on off nya. Jadi fungsinya ini adalah ketika kita mencolokkan ini, maka trafo ini tidak langsung bekerja, namun arus listriknya harus melewati ini dulu. Jika kita nyalakan gini, maka akan mengalir dan membuat si trafo tersebut akan bekerja. Ini seperti ini bentuknya. Supaya lebih aman, kita akan tali menggunakan timah sedikit. Seperti ini nanti. Yang kuning ini sebagai sumber 220 atau fasa. Ini kita lewatkan pada sini, dan yang biru itu sebagai netral. Ini sudah jadi inputannya. Tinggal kita akan menghubungkan lampu pada diodanya. Setelah inputan jadi, kita akan hubungkan dioda, kapasitor, resistor, dan lampunya. Yang pertama ini dioda min, dioda plus ya. Ini dioda plus, maaf bukan min. Yang ini yang dioda yang kutub plus kita hubungkan pada kapasitor yang berkutub min. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel, lalu kita lilitkan dengan kabel. Supaya lebih rapat saat menyambungkan, kita kasih solderan. Kita beri ini dioda pada kutub plus dihubungkan pada kapasitor yang berkutub min. Selanjutnya dioda yang berkutub min. Ini dioda yang berkutub min. Kita hubungkan. Bentar. Kita lilit tembaga dulu, kita lilit kabelnya dulu. Kita kasih solderan. Tadi solderan ada. Dioda yang kutub min ini kita hubungkan pada kapasitor yang berkutub plus. Yang ini, yang kutub plus itu tandanya yang tidak ada
garis putih-putihnya. Kita lilitkan. Lalu kita lapisi dengan solder biar makin rapat. Ini panas ya. Sekiranya sudah rapat, kayak gini ya. Jadi ini kesimpulannya, dioda yang memiliki kutub plus dihubungkan pada kapasitor yang memiliki kutub min, sedangkan dioda yang memiliki kutub min dihubungkan pada kapasitor yang memiliki kutub plus. Setelah itu kita buat outputan pada lampunya. Pada lampu kita gunakan dioda yang berkutub plus sebagai sumber tegangannya. Kita lihatkan kembali. Setelah itu kita kasih lapisan solderan. Ini serasa, kalau sudah dirasa cukup, maka kita hubungkan ini yang terminal positif ini, terminal plus pada kapasitor, kita hubungkan dulu pada resistor. Resistor di sini berfungsi sebagai hambatan karena kita menggunakan lampu LED. Cukup kita lilitkan gini. Setelah itu dari kapasitor kita lilitkan pada
setelah dari kapasitor, maaf bukan kapasitor, setelah dari resistor ini kita lilitkan pada LED. Kita hubungkan pada LED yang berkaki plus. Tandanya yang berkaki plus yaitu yang panjang ya. Jadi ini ada perbedaan, yang panjang ini yang plus dan yang pendek ini yang minus. Ini kita lilitkan sekuat mungkin. Setelah itu yang minus ini, yang kaki yang minus kita hubungkan pada groundnya. Ground yang tengah itu sebagai 0. Kita hubungkan pada groundnya ya. Sudah jadi. Ini adalah rangkaian power supply sederhana. Mari kita cek apakah lampu di sini bisa nyala atau apakah trafo, dioda dan kapasitor ini bisa bekerja atau tidak. Ini adalah hasil power supply yang saya rakit secara sederhana. Kita on kan dulu, harus hati-hati ya, karena ini tegangan 220. Bismillah. Ini setelah kita on kan, ini adalah trafo, ini dioda berfungsi sebagai penyarah, kapasitor berfungsi sebagai penyimpan tegangan. Ini lampunya nyala, saya menggunakan lampu hijau. Saya akan coba cabut stekernya. Ternyata lampunya masih nyala, berarti kapasitor ini masih berfungsi. Saya akan mencoba mengukur outputan pada kapasitor. Pada trafo ini saya menggunakan terminal pada angka 15 dan 15. Saya akan coba mengukurnya menggunakan multimeter analog. Apakah pengeluaran dari kapasitor mendekati angka 15? Di sini saya menggunakan jarum selektor pada angka 250 pada DC. Kita akan mengukur keluaran arus pada kapasitor. Sebelumnya pada bagian di trafo ini saya menggunakan terminal di angka 15. Apakah keluaran arus pada kapasitor mendekati angka 15? Coba kita ukur dulu. Ini sebagai plus dan ini sebagai min. Jarum angka menunjukkan pada berapa tuh? Yang bawah tuh ya, jarum angka menunjukkan pada angka 12. Jadi kapasitor ini mendekati angka 15. 15 itu adalah angka terminal yang saya gunakan.